Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacang mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Kita berjumpa kembali, pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Oke, kalian masih ingat gak dengan kacer bocil? Yang ini, yang ini kalau kalian penasaran gimana sih om kacer body kecil itu, nah kalian lihat penampakannya tuh. Inilah kacer body kecil. Ini saya lagi kangen sama dia nih sebenarnya. Kenapa saya bahas dia? Yang pertama supaya kalian bisa melihat kacer body kecil. Kemudian saya akan bahas rawatannya. Nah kemudian karena saya merindukan dia, ya namanya anak didik kita ya kan. Saya tanya-tanya kabarnya, ternyata bukan malah jadi bagus, malah jadi parah. Ya nyilet, dipaksa untuk jinak. Waduh. Padahal kita tahu sendiri, kalau penyimak-penyimak lama di Bagong Channel pasti tahu burung ini jarak 1 meter aja itu dia berani konslet, dia berani on, ya kan? Pasti kalian gak asing kalau yang sudah biasa nyimak di Bagong Channel. Yang anehnya di perawat berikutnya kok malah dipaksa untuk jinak. Kan lucu ya kan? Burung udah sefighter ini sudah bisa tarung, kok malah dipaksa jinak, padahal dia nggak takut sama orang. Mungkin mau dibikinnya jadi jinak total kali ya. Jadi kalau untuk kalian, burung kacer kalian sudah mau tarung ya kan, di depan kita sendiri, ngapain dipaksa untuk jinak? Jangan. Bisa jadi itu memang karakter dia ya pak ya kan, memang itu sifat natural dia, sifat alami dia. Burung kacer ini kan burung fighter. Rata-rata kalau burung fighter itu sejinak-jinaknya dia, kalau kita elus, ngerti nggak kita elus? Kita raba-raba, kita pegang-pegang, itu rata-rata cenderung akan waspada. Walaupun dia itu jinak, tentu dia akan segera bersiap ya kan, entah dia matuk, entah dia berteriak. Kalau dia gacor dia akan berkicau pada saat kita pegang, tanda dia nggak nyaman. Itulah burung fighter. Lantas kalau dia sudah mau tarung, sudah berani bunyi di depan mata kita, ya kan? Walaupun jaraknya itu 3 meter, ya udah ngapain lagi kita paksa dia untuk terlalu jinak kan, seperti itu. Apalagi sampai dia itu nyilet. Ya kan? Mungkin dimandikan terus-menerus. Padahal ini burung kacer yang memiliki bodi kecil. Diberikan pemandian terus-menerus, ya kan? Asupannya kurang, tanpa penjemuran sama sekali, dengan harapan dia itu supaya jinak. Akhirnya sakit, akhirnya dianya nyilet. Kan ini salah, ya kan? Ya ngapain kita berikan perawatan seperti itu untuk menjinakkan dia? Yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan fighternya, membuat dia sehat. Tapi malah dibikin supaya jinak total. Padahal kita tahu kan, kalau penyimak lama udah biasa melihat kacer ini. Nah ini videonya pada saat saya pancing. Ini cuma beberapa meter jaraknya dari saya. Masa burung kacer yang sudah seperti ini masih harus dijinakkan lagi? Waduh, untuk apa lagi, ya kan? Nah, coba kalian perhatikan, burung kacer sudah seperti ini. Itu saya cuman jaraknya beberapa meter, dia berani seperti itu. Masa harus kita jinakkan lagi? Kan untuk apa? Pertanyaannya kan seperti itu ya kan? Kalau kita bikin dia supaya jinak, bisa-bisa merusak dia. Iyalah tadi bisa nyilet, stres karena rawatan kita nggak sesuai. Burung kacer bodi kecil membutuhkan panas, ya kan, rutin penjemuran. Apalagi kalau di tempat kita itu lingkungannya atau suhu udaranya itu dingin, ya kan, ya maka kita akan sering memberikan penjemuran. Tetapi kalau di tempat kita memang suhu udaranya itu memang sudah panas, artinya sesuai, maka penjemuran itu ya standar-standar saja kan, seperti itu secara logika, ya kan. Tapi kalau kita berikan pemandian terus-menerus, ya kembali lagi seperti awal, ya bagongan. Ya enak kalau dia kembali seperti awal bagongan, ini nyilet, berarti kan sakit.
ya kan, nggak sehat tuh kacer. Nah, jadi itu kalian jangan seperti itulah. Kalau burung kacer kalian sudah berani bunyi di depan kalian, ya jangan dijinakkan lagi. Untuk apa? Ya kan, cari fighternya, cari kesehatannya, kan seperti itu. Cari kenyamanannya, cari ekstra puding yang dia sukai, ya kan. Jangan dipaksa untuk jinak. Burung kacer itu ada yang karakternya memang giras. Kalau giras dia lebih fighter, kalau jinak dia agak berkurang fighternya, ya kan. Kemudian ada juga yang jinak. Kalau dia jinak, oh ini kacer saya ini agak jinak nih hari ini fighternya bagus. Besok-besok dia agak giras. Kalau agak giras berarti terjadi sesuatu nih, ada perubahan ini, berubah dia pastinya. Kalau main pasti gak beres nih. Ternyata bener. Kan banyak kan yang seperti itu. Burung kacer dirawat, biasa tarung, tampil dengan kondisi yang setengah-setengah giras, ya kan. Kemudian beberapa hari kemudian burung jadi jinak, kemudian dibawa lagi ke lapangan, gak mau tarung sama sekali. Itu teman-teman yang merawat burung kacer pakai perasaan, pakai hati, maka dia akan tahu, oh burung kacer saya ini nggak akan stabil, nggak akan mau tarung. Kenapa Om? Karena dia berubah jadi jinak. Dia itu pas stopnya kalau dia itu agak-agak sedikit giras. Nah, itu tanda kalau kita paham, kita kenal dengan burung kacer kita, ya kan? Tapi kalau kita di situ saja kita nggak tahu, ya susah. Kan seperti itu. Ya kan, pasti banyak teman-teman yang mengalami hal ini. Ketika burung kacernya berubah jadi giras, yang tadinya jinak performanya jadi nggak bagus. Yang tadinya jinak berubah jadi giras, performanya jadi nggak bagus. Pasti banyak di antara teman-teman yang mengalami hal ini. Jadi kalau untuk kalian semua yang masih bingung kacer bodi kecil tuh gimana sih Om penampakannya itu, nah kalian perhatikanlah. Ini kebenaran aja, saya belum dapat yang body kecil yang bisa saya rawat lagi, yang punya mental bagus. Kalian perhatikan ini, bodinya kecil, tapi ya ini ada kelebihan, body kecil nggak sembarangan. Kalian bisa perhatikan saja paruhnya, bola matanya, ya kan. Paruhnya itu besar sekali, walaupun badannya kecil tapi paruhnya besar, panjang. Itu kan yang seru kan. Volumenya di atas rata-rata walaupun bodinya kecil. Kemudian tatapannya, sorot matanya itu tajam. Ini ekornya agak-agak sedikit melengkung-melengkung sedikit, ya kan. Kalau buka itu asik. Pokoknya keren lah kacer ini. Tapi sayangnya ya kemarin aduh, ya salah saya sih memang. Harusnya saya rawat dulu, ya kan. Biarkan dia itu bagus dulu. Ya karena temen saya kemarin gatel sih tangannya, pengen ngerawat dia, pengen mainin dia. Akhirnya saya berikan ke dia, ya sudahlah, ya kan, namanya juga sahabat kita, ya kan. Biar dia seneng, siapa tahu bisa berprestasi di tangan dia, kan dia bangga akhirnya. Tapi kalau sudah seperti ini ya lumayan lah, bisa buat kenang-kenangan. Ya mudah-mudahan nanti kita dapat lagi kacer yang seperti ini, walaupun dia rusak-rusak, walaupun dia bagong-bagong, ya akan kita rawat dan tentunya akan saya bagikan ke kalian semua. Ini perawatan kacer ini sebelum mambung ini ya. Sebelum mambung baru saya dapet. Saya masih pakai kandang yang karena memang sengaja nggak ada mereknya, karena belum ada yang mau mensponsori. Kecuali ada yang mensponsori kan kita kasih mereknya. Ya kan? Bercanda sayang. Kalian perhatikan bola matanya, ngeri, paruhnya tuh, waduh, ampun. Kalau orang ngelihatnya itu pasti ngiler. Kadang konsumen saya yang beli mobil ke saya itu, Om tuh kacernya dijual nggak Om? Dijual nggak Om? Ya enggak lah, karena mau saya rawat kan, untuk dibagikan ke kalian edukasinya. Tapi akhirnya ya terlepas juga. Ya sudahlah. Oke, ini kacer bodi kecil saya berikan perawatan sebelum mambung. Di tuan pertamanya itu jor-joran ekstra puding, hasilnya main nakal. Kemudian diberikan pemandian, nakal pokoknya meluncur seperti roket kalau turun ke bawah. Kalau melihat kacer lain tuh nabrak-nabrak gak keruan. Ini posisi saya jemur nih, saya berikan penjemuran. Setelah itu rawatan ini masuk ke dia dan ternyata dia mambung. Artinya dia memang sudah harus mambung, tapi karena perawatan salah jadi dia nggak mambung-mambung. Nah di tangan saya ganti purnya yang kadar protein rendah, saya berikan penjemuran, akhirnya dia mambung. Kemudian saya pakai kandang yang warna hitam yang sudah dia mulai bagus, sudah mau on, sudah mau konslet. Ini hari pertama saya rawat, saya berikan penjemuran,
Yang tadinya kacer ini susah untuk on, susah untuk konslet sendiri, dia bisa konslet sendiri. Kemudian dia mambung, saya rawat, saya nggak upload video tentang dia. Setelah selesai mambung, baru saya berikan lagi. Kalau kalian penasaran, kalian cari saja di Bagong Channel lah. Di situ ada di Bagong Channel lengkap pokoknya, dari nol sampai dia itu bagus. Itu kalian bisa lihat di Bagong Channel, cari saja kacer bodi kecil pokoknya. Yang mirip-mirip lah. Fotonya itu sampul videonya tuh seperti inilah. Tuh kalian lihat paruhnya tuh panjang, besar, terus agak sedikit agak sedikit paruh celah ya, agak sedikit bercelah-celah sedikit lah, tapi dia berbentuk padi. Wah, jadi kalau mau main lagu apapun oke ya, silakan kalian ambil ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya ya nggak usah diambil, tapi kalau ada ya ambil. Kacer bodi kecil. Jadi kalau kalian bingung dengan kacer bodi kecil, nah kalian perhatikan kacer seperti ini. Terus kalian main-main ke lapangan, itu jangan menyendiri. Main ke lapangan, kalian cari ilmu di situ. Lihat burung kacer yang bodinya kecil, cari perbedaannya. Bodi besar, cari perbedaannya. Nggak perlu kalian beli semua, ya kan? Ngabisin uang saja. Kalian cari perbedaannya. Lihat, oh ini yang kecil, oh ini yang besar. Kalau dia punya prestasi bagus, kalian tanya ke dia rawatan seperti apa. Oke, semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.